Let's go! Let's go! Let's go! Cerita berlanjut ketika seorang ibu yang bernama Jino berduka atas kematian putrinya yang tewas karena diserang monster. Dia sempat menyalahkan Hyuk yang selalu menghalangi dirinya keluar dari apartemen guna mencari putrinya itu. Hyuk juga terkejut karena dia tidak menyangka keputusannya akan berdampak buruk. Sementara itu Jisoo dan Jaehoon memutuskan untuk berkumpul di lantai bawah seperti apa yang disarankan Hyuk sebelumnya. Keputusan itu menggerakkan hati Hyunsoo untuk bergabung dengan mereka. Dipersenjatai dengan perisai dan tongkat bisbol, mereka pergi ke lantai bawah, sementara Dusik, Myung-sok dan anak-anak tetap tinggal. Di lain tempat seorang kakek tua bernama An dan perawatnya yang bernama Yuri berusaha menjalani hidup seperti biasanya, sebelum akhirnya mereka sepakat untuk turun ke bawah dan bergabung bersama penghuni lain. Di basement Yi Kyung yang sebelumnya ditangkap monster laba-laba berhasil melarikan diri. Berusaha sekuat tenaga Yi Kyung merayap di dalam cerobong ventilasi. Guna mencari jalan keluarnya, monster yang menyadari pelariannya itu mulai mengejar, namun untungnya Yi Kyung berhasil melarikan diri. Dengan lemas Yi Kyung kembali bertemu dengan Hyuk dan memarahinya, karena ternyata Hyuk sudah tahu bahwa di basement itu ada monster, dan dia membiarkan Yi Kyung pergi mempertaruhkan nyawanya. Tidak lama dari itu sirine meraung, yang kemudian diikuti dengan siaran berita mengenai keadaan negeri Korea. Saat itu berita tersebut menjelaskan bahwa militer akan bertanggung jawab atas keamanan dan urusan sipil. Mereka tidak tahu pasti bagaimana wabah ini menyebar, namun mereka meyakini bahwa itu disebabkan oleh hasrat manusia. Gejalanya ditandai oleh hipotermia, mimisan, pingsan dan berhalusinasi. Mereka yang tertular menjadi monster memiliki kemampuan regenerasi yang hebat. Cara terbaik untuk membunuh mereka yaitu dengan membakarnya, dan waktu yang paling tepat adalah ketika mereka belum berubah menjadi monster seutuhnya, yang dimana rentang waktu itu disebut Golden Timing. Sementara itu Jisoo menemukan mayat manusia yang belum lama mati. Ketika mereka hendak pergi, sosok misterius menabrak Hyunsoo dengan cepat dan membuatnya jatuh ke lantai dasar. Yu yang melihat kejadian tersebut berteriak ketakutan. Mengejutkannya Hyunsoo selamat dari kejadian itu dan dia tersadar di kamar Yu. Mengetahui Hyunsoo mampu meregenerasi, Hyuk menyadari bahwa dia sudah terinfeksi. Bergabungnya Hyunsoo dengan penghuni lainnya ternyata menimbulkan ketakutan, di mana salah satu di antara mereka bersikeras untuk mengusirnya dari apartemen. Tidak lama dari itu Hyuk menyarankan para penghuni untuk melakukan voting, menyadari bahwa itu adalah bagian dari pembunuhan. Setengah dari penghuni memilih untuk tidak mengusir Hyunsoo, karena mau bagaimanapun saat itu Hyunsoo tetaplah seorang manusia. Hal itu membuat Suk-hyun kecewa dan ketika dia marah hidungnya mengeluarkan banyak darah. Pertanda bahwa dia juga sudah terinfeksi, akhirnya para penghuni memutuskan untuk mengisolasi mereka yang terinfeksi pada ruangan terpisah. Dengan begitu mereka tidak akan membunuh atau mengusir mereka keluar apartemen. Sementara itu Yi Kyung menyendiri ketika dia merasakan sakit pada bagian perutnya, yang ternyata itu adalah gejala kehamilan. Di lain tempat Jisoo mencoba menghibur Jin Oke yang kehilangan putrinya. Dia bisa memahaminya karena pernah kehilangan orang yang dicintainya dahulu. Hal itu membuat kenangan masa lalunya muncul saat dia diajari bermain bisbol oleh mendiang kekasihnya, yang sebelumnya diceritakan bunuh diri. Kembali ke masa sekarang, Sang-wook menemukan Yoon-jae, pria yang sebelumnya dia siksa tanpa ampun. Sang-wook terus menyerangnya hingga dia lemas, dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dengan terpaksa Yoon-jae berbohong kepada penghuni lain saat dia berkata dirinya sudah terinfeksi. Hal itu dia lakukan agar dikurung di tempat isolasi dan terbebas dari kejaran Sang-wook. Namun ternyata Sang-wook sudah cukup puas karena berhasil mendapatkan sesuatu yang dia incar sebelumnya. Itu adalah kunci kamar milik Yoon-jae yang terletak di lantai 8. Nampaknya Sang-wook berusaha mengungkap sesuatu yang disembunyikan Yoon-jae selama ini. Sementara itu Dusik menemukan Myung-soo telah berubah menjadi monster di kamar mandinya. Monster itu nampak berbeda karena menyerupai kantung yang menahan seorang anak di dalamnya. Dusik terkejut namun dia berusaha untuk tetap tenang, dan berkata kepada anak-anak bahwa Myung-soo sudah pergi karena sebuah alasan. Jelas dia tidak mau membuat anak-anak merasa sedih lagi. Sudah sekitar 4 hari para penghuni terkurung di apartemen. Hyuk secara naluriah menjadi ketua karena sifatnya yang selalu mempertimbangkan segala sesuatu. Dia selalu memikirkan apa dan bagaimana tindakan yang harus mereka lakukan ke depan. Dia juga membagikan tugas kepada penghuni lain dan menjatah makanan seminimal mungkin untuk berhemat. Suatu ketika dia memanggil Hyunsoo untuk melakukan sebuah pekerjaan, yang dimana mulai saat itu dan seterusnya dia akan menangani bagian berbahaya.
Bagian mengatasi para monster yang tersisa di apartemen tersebut, Hyun-soo tidak bisa menolak karena itu adalah bagian dari kontribusinya untuk tetap tinggal di apartemen. Nampaknya Eun Hyuk juga tertarik dengan Dusik, yang menurutnya bisa berguna untuk tim sebagai teknisi. Ia meminta Hyun-soo untuk kembali ke atas dan menjemputnya. Di saat yang sama Sang-wook juga bermaksud untuk kembali ke lantai atas menuju kamar Yoon Jae yang ada di lantai 8. Akhirnya mereka berdua pergi bersama. Dalam perjalanan Hyun-soo teringat dengan perkataan Eun Hyuk yang berkata bahwa menjemput Dusik adalah prioritas utama. Sedangkan anak-anak nomor 2, sikapnya itu menjelaskan kepada kita bahwa Eun Hyuk adalah orang yang dingin dan pragmatis, orang yang akan melakukan apapun demi mencapai tujuan yang menguntungkan dirinya. Yi Kyung sempat menegurnya untuk tidak mempermainkan nyawa seseorang bagaimanapun situasinya, namun Eun Hyuk menegaskan bahwa dia hanya memanfaatkan golden time Hyun-soo daripada menunggunya berubah menjadi monster seutuhnya. Percakapan mereka berdua berlanjut pada sebuah blog bernama Kru yang menjelaskan bahwa pandemi ini adalah kutukan. Seketika Yi Kyung teringat dengan seseorang yang berkaitan dengan blog tersebut. Dia adalah Sang-won, seorang dokter sekaligus tunangannya sendiri yang hilang tanpa kabar sebelum pandemi ini terjadi. Kembali ke Hyun-soo, perjalanannya semakin sulit ketika ruangan di sana penuh dengan api dan monster bertangan panjang menangkap Sang-wook. Dia juga dihadapkan dengan monster yang berlari dengan cepat yang sebelumnya menabrak dia hingga terjatuh. Ketika monster itu menghampiri Hyun-soo, anak panah berapi tiba-tiba menembaknya dari belakang dan membuatnya pergi. Ternyata itu adalah perbuatan Yuri dan Kakean, yang dengan sengaja membakar ruangan di sana untuk membasmi para monster-monster. Sang-wook ditemukan pingsan tepat di sebelah monster bertangan panjang yang kini sudah tewas. Mengejutkannya, monster itu nampaknya mengumpulkan mayat manusia pada sebuah ruangan. Lagi-lagi hal ini menimbulkan pertanyaan kenapa para monster itu mengumpulkan manusia. Ketika Hyun-soo dan Yuri membawa Sang-wook pergi, sebuah catatan menjelaskan kepada kita mengenai latar belakang dari monster bertangan panjang itu. Sebelum dia berubah, pria itu menuliskan pengalaman pahitnya ketika anaknya tewas terbunuh oleh monster. Penyesalan karena tidak bisa menyelamatkan putranya itu menjadi pemicu timbulnya hasrat, dan itulah alasannya kenapa dia berubah menjadi monster seutuhnya. Setelah Sang-wook tersadar, dia pergi ke kamar Yoon Jae dan menemukan sesuatu yang mencengangkan. Saat itu Sang-wook melihat banyak foto anak-anak yang terluka, yang mengisyaratkan kita bahwa Yoon Jae adalah seorang psikopat atau lebih tepatnya bedebah yang sangat menjijikkan. Amarah Sang-wook semakin memuncak ketika dia menemukan foto anak kecil yang menjadi korbannya. Hyun-soo, Yuri dan Kakean setuju untuk menemaninya pergi ke lantai 14 guna menjemput Dusik dan anak-anak. Setibanya di sana, Dusik menjelaskan kondisi Myung-soo, dan akhirnya mereka semua pergi ke lantai bawah. Sementara itu Yoon Jae baru menyadari bahwa kunci apartemennya telah diambil oleh Sang-wook. Dia mengungkapkan identitas sebagai manusia agar terlepas dari ruangan isolasi. Dengan sebuah palu Yoon Jae bermaksud untuk membunuh Sang-wook sebelum kejahatannya itu terungkap. Di saat yang sama Sang-wook dengan amarahnya tiba di lantai bawah. Ketika dia berjalan, Yoon Jae tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Namun untungnya Sang-wook berhasil menahannya dan membalikkan situasi. Alhasil Sang-wook menyerang Yoon Jae tanpa ampun hingga dia tewas mengenaskan. Setelah itu Sang-wook menyeret jasadnya keluar dari apartemen. Kemudian dia membawa jasad Putri Jin Oke dan tentara sebelumnya yang mati karena monster. Setelah itu dia menutup pagar apartemen bermaksud untuk pergi dengan damai. Namun Jae-hoon yang religius menghalanginya, karena dia sudah tahu kebenarannya dari ponsel Sang-wook yang sebelumnya terjatuh. Di dalam kilas balik, Sang-wook remaja menemui seseorang yang telah membunuh keluarganya. Naasnya pembunuh itu dibiarkan begitu saja karena hukum yang tidak adil. Setelah membunuh pria itu, Sang-wook tumbuh menjadi seorang pembunuh bayaran. Dalam prosesnya seorang pria memberinya pekerjaan untuk mencari anaknya yang diculik, yang dimana penculik itu adalah Yoon Jae. Dia dengan sengaja mengirimkan foto korban kepada ayahnya untuk kesenangannya sendiri. Itu adalah foto anak kecil yang sebelumnya dilihat oleh Sang-wook. Awalnya Sang-wook menolak, namun ketika pria itu mempertanyakan hukum yang tidak adil, Sang-wook berubah pikiran dan menerima misi tersebut. Itu adalah titik awal kenapa Sang-wook membunuh Yoon Jae dan menyiksanya. Dia bermaksud untuk menyelamatkan anak itu, namun sayangnya dia terlambat. Kembali ke masa sekarang, Sang-wook mencekik Yuri saat dia terbangun dari mimpi buruknya. Dia segera melepaskannya dan Yuri yang bermaksud mengobatinya pergi dengan marah. Setelah itu Jin Oke memberikan kalungnya kepada Sang-wook sebagai tanda terima kasih, karena sudah membawa jasad putrinya, namun dia pergi begitu saja. Kemudian Sang-wook mengubur kunci apartemen Yoon Jae sebagai langkah terakhir untuk melupakannya. Dia juga meratapi penyesalannya karena tidak berhasil menyelamatkan korban.
Setelah itu para penghuni melakukan simulasi dan membuat beberapa jebakan untuk mengatasi monster. Sementara itu Yi Kyung pergi untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya, meskipun Eun Hyuk melarangnya dia tetap pergi. Kilas balik tepatnya sebulan sebelum pandemi ini terjadi, Yi Kyung sebagai petugas damkar hadir di lokasi kebakaran yang naasnya itu adalah tempat di mana tunangannya bekerja. Mengetahui jasadnya belum ditemukan, Yi Kyung memutuskan untuk mencarinya, walau harus kehilangan pekerjaannya karena melanggar protokol. Kembali ke masa sekarang, Yi Kyung tiba di kantor tempat di mana Sang-won bekerja saat itu. Terungkap bahwa tunangannya itu adalah autor dari blog yang sebelumnya kita singgung. Dalam sebuah tulisan nampaknya Sang-won sedang menulis laporan tentang kutukan tersebut. Ketika Yi Kyung mendongak ke atas, sekelompok tentara menangkapnya dan membawanya pergi selayaknya tahanan. Di apartemen penghuni menjalani hari-hari mereka seperti biasanya, namun kali ini Eun Hyuk sebagai pemimpin menerapkan 3 aturan untuk bertahan hidup, yaitu para penghuni harus pergi berpasangan, menjatah makanan 1 hari sekali, dan mengecek suhu tubuh di setiap jam 8 malam. Walaupun para penghuni setuju dengan aturan tersebut, Dusik nampaknya tidak menyukai Eun Hyuk yang menjadikan Hyun So sebagai senjata, bahkan dia dijadikan pesuruh untuk mengambil barang-barang yang ada di lantai atas. Hyun So jelas tidak menyukai hal itu, namun dia tidak punya pilihan lain. Sementara itu Sukyun mulai berubah menjadi monster dengan rambut yang menutupi bagian tubuhnya. Dia berjalan dan menakuti penghuni lain sebelum akhirnya istrinya datang dan memukul kepalanya. Untuk sementara Sukyun tersadar dan meminta tolong kepada istrinya untuk membunuh dia saat itu juga. Dan diketahui hubungan Sukyun dengan istrinya tidak berjalan harmonis, di mana dia selalu menyakiti istrinya itu secara mental maupun fisik. Dengan kejadian tersebut istrinya dengan sukarela membunuh Sukyun sebagai bentuk balas dendamnya selama ini. Di malam hari Eun merasa kesal karena tingkah penghuni lain yang cengeng, dan terus mengeluh dengan keadaan tersebut. Sejauh Eun berperan sebagai gadis yang belak-belakan, dia selalu membicarakan fakta namun dengan cara yang kasar dan cenderung menyakiti perasaan orang lain. Sementara itu Hyun Soo yang sudah kembali ke ruang isolasi terus menghadapi sisi gelapnya. Dia adalah monster yang bersarang di alam bawah sadar Hyun Soo sejak dia terinfeksi. Saat itu sisi gelap mengajaknya untuk menjalani hidup sesuai dengan hasrat dan keinginannya. Hyun Soo menyadari jika dia mengungkapkan hasratnya dia akan berubah menjadi monster. Namun untungnya Hyun Soo tidak terpengaruh dan berhasil menyingkirkan sisi gelapnya itu. Ketika dia terbangun, Eun berada di sana mengawasinya lalu memperhatikan bekas luka yang ada di tangannya. Hyun Soo menjelaskan bahwa luka itu terjadi karena ulahnya sendiri. Dia berusaha mengobatinya dan berkata kepadanya untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Nampaknya Eun menyadari masa lalu Hyun Soo yang sangat kelam. Setelah itu Eun mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. Eun Hyuk menemui Hyun Soo dan memberinya tugas baru untuk memeriksa keadaan di basement. Ketika dia memperbaiki posisi kamera pengawas, Hyun Soo tiba-tiba ditarik dan ditangkap oleh monster laba-laba yang kemudian menggantungnya dengan jaring. Di lain tempat Yi Kyung ditahan oleh tentara yang menangkapnya saat itu. Terungkap bahwa Sang-won telah terinfeksi dan dia mengorbankan dirinya menjadi subjek penelitian guna memecahkan fenomena ini. Tentara menegaskan bahwa meskipun kondisinya belum mati mereka tidak bisa menjamin bahwa dia akan tetap hidup. Kemudian tentara memaksa Yi Kyung untuk menjelaskan apa dan sejauh mana dia mengetahui masalah ini. Menyadari bahwa dia akan dibunuh setelah menjelaskan semuanya, Yi Kyung membuat tawaran kepada mereka. Mengingat tujuan tentara adalah orang yang tahan dengan proses monsterisasi, Yi Kyung berjanji akan memberitahu lokasi Hyun Soo karena dia adalah salah satu orang yang mampu bertahan dari wabah ini, walaupun sudah terinfeksi. Kembali ke Hyun Soo, monster Slime tiba-tiba muncul dan menyelimuti tubuhnya. Sementara itu Eun Hyuk, Sang Wook, Jisoo dan Jaehoon datang ke basement untuk menyelamatkannya. Entah apa maksud dan tujuan selain itu dia pergi ketika rombongan Eun Hyuk tiba di lokasi. Sementara itu Dusik yang sedang memantau CCTV terkejut ketika dia mendengar pergerakan monster di sekitarnya. Tidak lama dari itu terdengar suara jeritan anak kecil yang ternyata dia dikejar oleh monster itu. Dusik bergegas menuju sumber suara lalu menembak monster itu hingga dia tak berdaya untuk sementara waktu. Dusik dan Suyong bergegas untuk menghindari monster itu namun sayang Dusik terjatuh. Dan monster itu mulai mendekatinya. Untungnya monster itu terperangkap oleh jebakan tali. Namun sayangnya Suyong juga ditangkap dan membuat keadaan semakin menegangkan. Di saat yang sama setelah menyelamatkan Hyun Soo, Jisoo tiba-tiba mengalami sakit pada bagian perutnya. Keadaan semakin buruk ketika monster muncul dan mengacaukan rencana mereka. Apa yang akan terjadi, saksikan kelanjutannya di part berikutnya.